Hai Swipers, perkenalkan nama saya Apoteker Andri, saya owner Apotek Gria Pharma. Saya mau mengajak teman-teman owner dan manajer apotek untuk sama-sama belajar bareng tentang manajemen bisnis apotek. Nah, ini juga ada yang menarik ya, bahwa penataan produk itu, display itu juga ternyata bisa mempengaruhi terhadap penjualan. Nah, ini menarik. Ini ternyata ya, ketika kita menyusun item-item itu dengan sedemikian rupa, itu ternyata bisa melakukan upselling dengan sendirinya gitu. Biasanya kan upselling itu dilakukan oleh tim kita ya. Tapi ketika kita bisa membuat display yang bagus ya, maka dengan sendirinya tanpa harus bersusah payah, maka pasien tuh akhirnya yang tadinya tidak kepikiran jadi kepikiran ya. Bagaimana caranya? Biasanya kita susun berdasarkan fungsinya. Ini kita bicara tentang obat-obat yang bebas ya. Kita tidak bicara etika, karena etika itu kan di belakang. Nah, untuk obat-obat kategori obat bebas ini kita bisa pajang tuh ya. Nah, maka biasanya disusunnya berdasarkan pengelompokan fungsinya ya. Penurun panas, vitamin, kemudian obat batuk ya, kemudian obat saluran pencernaan misalnya gitu ya. Nah, kemudian lengkapi rak itu dengan sign edge ya. Sign itu maksudnya apa? Jadi jadi lemari, misalnya ini lemari ini ya, dikasih tulisan sama kita, ini obat penurun panas misalkan ya. Jadi saat si pasien itu lagi menunggu karena ada pasien yang sedang bertransaksi, dia akan lihat-lihat, oh ini apa ya? Oh, tadinya dia datang ke apotek kita hanya misalnya beli termometer, tapi begitu lihat, oh ini ada, boleh lihat itu, nah gitu ya. Atau rak sebelahnya misalkan vitamin ya, dikasih sama kita tulisan vitamin ya. Jadi ini kenapa disebut upselling otomatis itu ya, karena dengan kita mendesain merchandising kita ya, mendesain lemari dengan sederhana kan sebetulnya kan, dikelompokkan, dikasih nama, itu bisa menjadi peluang terjadinya upselling secara otomatis ya. Yang tadinya dia tadinya mau beli obat penurun panas saja, tapi begitu lihat vitamin, oh bisa sekalian nggak itunya gitu ya. Itu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah perhatikan prime area ya, biasanya belakang kasir ya. Itu juga menjadi area yang penting juga tuh. Biasanya obat fast moving ya, itu disimpannya di belakang kasir. Kenapa? Karena pada saat ngantri untuk bayar itu kan yang dilihat pada saat eye levelnya konsumen itu kan akan melihat ke kasir dan juga di belakangnya gitu. Makanya kalau kita perhatikan minimarket itu ya, dia dapat uang gedenya kan dari sponsor yang di belakang kasirnya itu. Itu artinya wilayah yang penting. Maka tempatkan produk-produk yang menjadi produk fokus kita di belakang kasir ya. Juga lengkapi dengan impulse produk. Apa itu impulse produk itu ya? Produk-produk yang memang ya di sekitar kasir itu ya. Di depannya mau itu misalkan vitamin ya. Produk-produk yang memang kalau di minimarket itu ya kalau saya boleh sebut itu permen ya, anak-anak itu kalau pas ibunya mau bayar itu ngelihat permen, nah itulah impulse produk ya. Produk-produk yang tadinya tidak terpikir akan dibeli, tapi ketika melihat produk itu akhirnya dibeli juga. Teman-teman sekalian, para swipers ya, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini ada beberapa poin ya. Pertama, mengelola persediaan itu termasuk hal yang krusial ya. Ini menentukan kinerja apotek ya. Kita gagal merencanakan persediaan ini, maka kita sedang merencanakan kegagalan sebetulnya. Maka berikan perhatian yang cukup untuk perencanaan pengadaan ini ya, karena bisa berdampak tadi ya. Terlalu sedikit jangan, terlalu banyak juga jangan ya.
Dalam menentukan order barang ini, jangan by feeling, tapi harus selalu gunakan data. Walaupun teman sekalian, ya data, fakta, angka itu memang menjadi pendekatan, ya. Kadang meleset, oke, mungkin meleset, tapi tidak akan terlalu jauh, ya. Pak, kalau pakai intuisi gimana? Boleh. Intuisi dengan feeling itu beda. Kalau intuisi itu dia terasah karena sering mengelola data, fakta, angka itu, ya. Maka kalau intuisi boleh, tapi feeling itu dia tidak by data, hanya mengandalkan perasaan saja, ya. Kemudian pastikan stok kita sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga, ya. Kemudian coba pahami karakteristik target market kita, ya, untuk menentukan jenis promo apa yang sesuai, layanan apa yang sesuai, ya. Jadi kita berupaya memahami karakter market itu agar kita bisa memberikan yang sesuai kebutuhan mereka, ya. Kemudian event dan promo perlu di-create, ya, setiap bulan, ya, dan kita bisa menggandeng prinsipal agar biaya apotek lebih efisien, sekaligus win-win tadi, ya. Prinsipal juga bisa kita bantu untuk memasarkan produknya. Kemudian perhatikan penataan produk, ya, lebih khusus tentang obat bebas, ya, agar tampil rapi, bersih, menarik, ya, dan yang paling penting bisa menambah nilai transaksi. Nah, terakhir, izin saya memberikan saran untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai pengelola apotek itu tidak boleh merasa puas dengan kondisi saat ini, pencapaian saat ini, ya, karena dunia terus berubah, ya, sehingga kalau kita tidak terus-menerus mengupgrade ilmu dan wawasan, maka hati-hati, bisa jadi kita terlindas oleh perubahan itu sendiri, ya. Maka kunci dari pengelolaan apotek itu sebetulnya bukan hanya tentang marketing saja, bukan hanya tentang merchandising saja, bukan hanya tentang pengelolaan inventory saja, tapi sebetulnya sesungguhnya intinya itu adalah kitanya sebagai pengelola apotek itulah yang harus di-upgrade terus kapasitasnya, ilmunya, ya. Karena dengan kita mengupgrade terus, maka kita akhirnya masalah-masalah yang ada, kendala-kendala yang ada tuh akan bisa terjawab dengan sendirinya. Nah, salah satu wadah untuk upgrading pengetahuan dan wawasan tentang manajemen bisnis apotek itu dengan mengikuti materi-materi di Sanofi Pharma Academy ini. Jadi jangan lewatkan.